kakak viral yang di TikTok gitu, dia di maraknya isu pembulian dan ternyata anak-anak SD itu masih mensupport temennya, meluk temennya, itu gimana menurut kakak? Iya, yang orang nggak tahu itu kan video cuma berapa detik gitu ya, tapi proses dibalik untuk bisa mengubah perilaku anak-anak seperti yang tadi aku sampaikan, menjadi anak-anak yang lebih apresiatif terhadap teman-temannya, itu tuh butuh lebih dari 1 semester gitu ya. Itu video aku ambil di semester 2 sebenarnya. 1 semester pertama fokus kita adalah benar-benar bagaimana kesepakatan kelas yang kita buat di awal yang memang berasal dari mereka untuk saling menghargai, saling menyayangi, itu diterapkan setiap hari. Tentunya akan ada beberapa hal yang tidak sejalan tapi perlu dikoreksi lagi, dibenahi lagi. Hingga akhirnya anak-anak tuh udah punya pemahaman bahwa ketika ada orang yang berbeda gitu ya, entah itu berbeda secara kemampuan belajar dan sebagainya, itu bukan jadi sesuatu yang harusnya diejek gitu, tapi justru sesuatu yang harusnya kita coba cari bersama gimana solusinya, dan ketika orang itu berhasil harus dirayakan bersama-sama. Jadi itu udah proses yang panjang banget sebenarnya. Nah, tapi menurut kakak sendiri pembulian yang lagi marak ini gimana kak tanggapannya sebagai dari kacamata seorang guru SD? Ya, menurutku bully itu sebenarnya terjadi juga karena entah korban atau pelaku itu pernah menjadi korban juga gitu loh. Jadi itu sebenarnya satu rantai kekerasan yang perlu diputus. Sehingga menurutku pribadi juga walaupun bully itu terjadi di sekolah, tapi sebenarnya faktornya tuh banyak gitu ya. Tentu sekolah juga perlu bertanggung jawab gitu. Terus juga relasi antara guru ataupun semua tenaga pendidik di sekolah dengan murid-murid juga perlu dibenahi. Tapi juga kita nggak boleh melupakan orang tua gitu ya. Faktor orang tua, faktor lingkungan, faktor masyarakat tempat tinggal dan di sekitar sekolah itu juga perlu sama-sama concern atau benar-benar memperhatikan hal ini gitu sih. Terakhir mungkin kak yang ingin disampaikan nih untuk pendidikan Indonesia. Bentar kak. Oke. Bentar, oke, yuk kak take. Ya, untuk pendidikan di Indonesia, ini aku selalu percaya sih, ini adalah kata-kata dari Paulo Freire gitu ya, bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak mengubah dunia, tapi pendidikan itu mengubah manusia. Manusia itu yang mengubah dunia. Itu artinya kita punya hati, pikiran, perbuatan, dan juga perkataan untuk bisa membimbing anak-anak kita. Bukan hanya secara akademis, tapi fokus kita juga perlu kita utamakan kepada karakter dan juga nilai-nilai bagaimana anak itu menghargai keberagaman. Oke, thank you kak. Sip. Oke. Record. Oke, halo Kak Gali. Halo. Kak Gali mungkin boleh diceritain sedikit background kakak nih, background pendidikan dulu seperti apa background kakak? Oke, terima kasih. Nama aku Gali. Aku lulus S1 di Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Jakarta itu di tahun 2016 awal. Lalu aku melanjutkan S2 di University College London, Institute of Education tepatnya, dengan beasiswa LPDP itu di tahun 2018. Saat ini aku bekerja sebagai guru sekolah dasar negeri di salah satu sekolah di Jakarta. Kakak nih memutuskan untuk S2 ke luar negeri dengan beasiswa, apa sih yang menjadi background kakak untuk pengen S2 nih gitu? Iya, jadi memang waktu itu S1 kan di Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada saat itu aku juga punya kesempatan untuk bekerja di beberapa sekolah internasional. Waktu itu aku menjadi pengajar ekskul seperti itu. Nah, ekskul yang aku ajarkan itu berkaitan dengan STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dan pada saat membawa STEM ini ke sekolah-sekolah internasional, aku kok punya kekhawatiran dan keresahan gitu ya, melihat ketimpangan dari kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah internasional dengan sekolah-sekolah yang ada di negeri gitu. Jadi pada saat itu berpikir gimana ya caranya supaya bisa mengoptimalkan pembelajaran berbasis STEM ini di kelas-kelas utamanya di sekolah dasar negeri. Jadi terpikirlah untuk meng-apply atau mendaftar S2 di jurusan educational planning. Jadi sebenarnya levelnya tuh kebijakan. Awalnya tuh maunya untuk berkaryanya di bidang kebijakan justru. Makanya waktu itu S2-nya di bidang kebijakan. Tapi ternyata pas udah menempuh pendidikan S2, di sana ada satu mata kuliah yang membuka mata banget, itu menyadarkan bahwa memang kalau mau merubah pendidikan itu harus mulainya dari akar rumput, mulainya dari kelas dulu. Jadi aku merasa butuh punya pengalaman mengajar khususnya di sekolah dasar negeri, karena itu sebagai representasi pendidikan kita, sistem pendidikan Indonesia, agar bisa mendapatkan informasi yang lebih ngena gitu ya, yang lebih real, lebih realistis tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan. Itu sih yang membuat akhirnya terpanggil untuk kembali menjadi guru lagi, guru SD. Oke, tapi Kak banyak yang
apa ya, seolah-olah menyayangkan lulusan internasional pada akhirnya ngambil untuk memutuskan untuk jadi guru SD negeri. Seperti apa Kak tanggapan Kakak? Iya, ini adalah pertanyaan yang sering banget, bahkan sampai sekarang pun sering banget aku terima. Tapi justru kalau dapat pertanyaan itu aku sedih. Jadi kayak seolah-olah profesi guru tuh dipandang tidak setara dengan profesi-profesi lainnya gitu ya, yang terlihat atau terdengar lebih top. Padahal kalau menurut aku justru SD itu kan kita paling lama gitu ya mendapatkan pendidikan gitu ya di jenjang sekolah. Itu artinya sekolah dasar itu adalah fondasi gitu. Jadi butuh sebenarnya teman-teman yang memang bukan hanya sebagai orang-orang yang berpengetahuan luas gitu ya, tapi juga mengerti bagaimana sebenarnya pendidikan berkualitas itu harus mulai dari diskusi-diskusi, dari metode-metode pembelajaran, dari praktik-praktik pembelajaran yang benar-benar menghidupkan kelas supaya anak-anak tuh bisa berpikir secara kritis gitu. Jadi nggak lagi belajar tuh basisnya hafalan aja, basisnya teori aja, tapi anak-anak juga perlu dituntun untuk bisa memahami apa korelasi antara pelajaran yang dia terima di kelas dengan kehidupan dia sehari-hari. Jadi menurutku malah justru butuh banyak banget teman-teman lulusan yang emang ini ya secara akademis juga bagus gitu untuk bisa bantu pendidikan kita di sekolah dasar. Bahas soal Kakak sebagai guru SD, banyak juga yang kayak seneng gitu dengan proses cara Kakak mengajar, terus katanya banyak, coba guru SD gue dulu kayak begini, gue kayaknya pinter nih sekarang gitu. Menurut Kakak gimana nih? Iya, sebenarnya sekarang tuh udah banyak juga ya teman-teman guru yang sudah sangat kreatif juga dalam mengajar gitu. Cuma mungkin yang masih menjadi PR kita bersama adalah bagaimana belajar tuh sebenarnya nggak boleh cuma menyenangkan atau cuma seru-seruan, hanya games dan segala sesuatu yang emang bikin anak-anak seru, tapi begitu ditanya kamu tadi belajar apa, terus mereka cuma inget yang bagian seru-serunya, bagian gamesnya. Nah, sebenarnya yang paling penting dalam belajar itu adalah membuat itu bermakna sehingga anak tuh paham apa yang dia pelajari dan hubungannya dengan masalah yang dia temui sehari-hari. Itu. Sekarang juga kan Kakak bisa disebut sebagai content creator nih Kak, melihat Kakak di TikTok dan lain sebagainya, mungkin apakah menjadi guru ini akan berhenti Kak jika nanti mungkin kedepannya ada jalan lain di entertain gitu Kak? Yes. Oke, kalau entertain kayaknya enggak ya. Memang kalau dari awal aku sangat passionate dan hatiku memang buat pendidikan. Awalnya memang seperti yang tadi aku ceritakan, aku S2 itu memang tujuannya kan untuk menjadi pembuat kebijakan, pemangku kebijakan sebenarnya dalam bidang pendidikan. Jadi buatku menjadi guru ini jadi kendaraan buat aku untuk bisa mencapai tujuan-tujuan itu gitu. Harapannya sih kalau saat ini yang aku gunakan gitu ya dengan konten-kontenku di media sosial adalah menjangkau lebih banyak lagi dan merangkul lebih banyak lagi teman-teman muda supaya bisa tertarik gitu ya untuk bisa jadi guru. Tapi harapannya begitu itu semua sudah mungkin tercapai, mungkin ada kesempatan untuk entah itu berkiprah di pemangku kebijakan atau membuat dampak-dampak lain yang masih dalam pendidikan, itu sih kayaknya aku akan sangat terbuka dengan itu. Oke Kak, berarti dari awal Kakak sudah concern banget sama pendidikan nih. Memang background keluarga sendiri seperti apa Kak? Mungkin dari keluarga, papa mama juga emang menuntut atau seperti apa? Papa mama dulu guru juga? Iya, ini menarik sih karena memang aku dibesarkan dari keluarga guru gitu ya. Orang tua aku memang guru, PNS terutama gitu ya. Jadi PNS guru. Seperti kebanyakan guru-guru orang tua guru gitu ya, mereka menginginkan ada yang menjadi penerus gitu ya. Awalnya memang ini juga menarik gitu karena salah satu alasan aku untuk S2 kan sebenarnya untuk gak cepet-cepet langsung balik lagi gitu ya ke sekolah dasar. Tapi lucunya hidup membawaku untuk kemudian kembali lagi dan menjadi guru sekolah dasar negeri, dan akhirnya paham kenapa orang tua berkeinginan seperti itu ya, karena mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tadi gitu ya. Percuma kalau nantinya nggak tahu sebenarnya konteks di lapangan itu seperti apa. Jadi ini sebenarnya akan menjadi pengalaman yang sangat kaya buat aku pribadi. Orang tua melihat Kakak nih sebagai guru, sekarang jadi guru lagi, gimana Kak? Iya, tentunya sangat senang gitu. Malah kayaknya lebih senang jadi guru ketimbang aku kuliah S2 deh waktu itu. Iya, jadi ya syukurnya dapat juga ya banyak pengalaman yang bisa ditularkan juga, yang bisa dibagikan dari kedua orang tua gitu ya. Apalagi dulu juga dua orang tua aku ini memang sekolah gurunya di guru sekolah dasar negeri gitu. Oh, jadi sama-sama. Jadi banyak relate-nya. Oh, banyak. Iya. Kak, aku juga. Bener. Oke. Ngamuk. Sumpah. Bentar. Dan nggak faking. Oke, ya. Aku juga sempat lihat konten Kakak
apa ya dengan anak kakak gitu. Gimana mungkin bonding kakak sebagai guru menanggapi apa atau kayak merawat anak sendiri, mungkin ada perbedaan kak? Iya. Jadi kalau buat aku semua anak-anak murid itu anak aku juga gitu ya. Dan memang sebenarnya kan kalau kita lihat waktu yang dihabiskan bersama tentu lebih banyak bersama anak kita sendiri gitu. Cuma kalau dari aku ini justru jadi kesempatan bagus karena juga semenjak punya anak aku belajar banyak banget ilmu parenting, ilmu pengasuhan. Sekarang kan juga kayak akses informasi tuh udah sangat-sangat mudah diakses gitu ya. Jadi itu bisa aku terapkan juga di kelas gitu. Jadi secara paralel bisa sambil ngasuh nih anak-anak muridku juga yang di sekolah gitu. Mungkin adakah kakak membedakan antara anak murid dengan anak kakak sendiri? Jadi memang aku tuh justru cukup aku nggak bilang mungkin galak enggak, tapi kayak tegas gitu ya. Jadi kalau di aku sendiri tuh aku percaya bahwa hubungan antara guru dan murid itu perlu ada boundaries gitu, perlu ada pembatas juga sehingga murid-murid juga tahu bagaimana berperilaku dan bersikap gitu. Walaupun kita tetap bersama murid itu kita pengen dianggap sebagai tidak ada sesuatu yang hierarkial gitu ya, tapi tetap menurutku hubungan kita dengan murid itu harus jelas juga mana yang kira-kira bisa dilakukan, mana yang kira-kira tidak bisa dilakukan. Jadi memang dari awal banget ketika masuk kelas itu ada kesepakatan yang kita buat untuk menjaga batasan itu. Supaya anak-anak juga tetap tahu nih ketika berperilaku dengan guru dan berperilaku dengan teman itu seperti apa. Seperti itu. Kak, bahas sedikit nih. Menurut kakak gimana sih sejauh ini dunia pendidikan apalagi di lingkup SD, Kak? Ya. Apalagi di daerah juga deh. Aku tambahin pertanyaan. Di daerah gimana? Iya, benar-benar. Jadi memang khusus gitu ya, karena aku kan sekarang di sekolah dasar negeri dan sebelumnya juga punya pengalaman di sekolah-sekolah swasta bahkan sekolah internasional. Jadi memang ketimpangan itu nyata gitu ya. Ini bukan masalah ketimpangan antara kualitas pembelajaran aja, tapi juga bagaimana kondisi sosial ekonomi dan dari mana mereka berasal gitu ya, latar belakang keluarga itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi ketika keluarga itu terlibat dalam pendidikan, kalaupun misalnya memang mereka sibuk gitu ya harus bekerja, tapi anak-anaknya masih bisa dilesin, contohnya mereka masih mendapatkan bimbingan belajar dari luar sekolah, itu tuh akan sangat berpengaruh juga terhadap kemampuan akademis atau kognitif gitu ya. Begitu juga dengan karakter dan perilaku. Anak-anak yang mungkin selama ini orang tuanya masih bisa menyediakan waktu gitu untuk anak-anaknya, tentu ketika di sekolah itu beda gitu perilakunya. Sedangkan kalau murid-muridku di sekolah dasar yang sekarang aku tempati, yang aku tugaskan, itu kebanyakan mereka dari keluarga broken home gitu ya, dan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang berasal dari orang tua atau keluarga itu yang juga berdampak sama perkembangan mereka secara emosi, secara kognitif gitu. Jadi ya benar-benar suatu tantangan ya buat seorang guru SD negeri untuk ada di sana gitu. Kak, video kakak viral yang membaca apa berhitung gitu. Tanggapan kakak seperti apa nih? Ganti ini dulu ya.